السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita membaca tentang sejarah rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abraha sudah menyiapkan pasukan besar dengan membawa gajah-gajah di dalamnya. Dan di antara gajah yang terbesar yang bernama Mahmud. Sehingga disebut sampai hari ini gajah mamut kata mereka. Naam, itu plesetan dari nama asalnya yaitu Mahmud. Sampai kemarin kita bahas terakhir adalah Abdul Muttalib dalam keadaan dia datang ingin menemui Raja Abraha, meminta syafaat dari sana dari sini supaya bisa ketemu. Maka dihormati sama Abraha, disambut, disiapkan hamparan, dan raja turun sejajar dengan Abdul Muttalib. Ketika disampaikan ma hajatuk, apa hajatmu? Ternyata kata Abdul Muttalib, aku meminta kembali unta-untaku. Maka heranlah Abraha, kamu seorang pembesar Quraisy, seorang pemimpin Arab, seorang tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat kamu, dan aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, kamu hanya ngurusi unta. Maka dijawab dengan bahasa yang bagus, yaitu ana rabbul ibil wal Ka'bah laha rabbuha, aku hanya penggembala unta, adapun Ka'bah memiliki pemelihara tersendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia akan menghalangimu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghalanginya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemiliknya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Diajarkan oleh Abdul Muttalib kepada Abraha bahwa kamu akan berhadapan dengan penguasa Ka'bah dan penguasa dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan Abraha akan takut. Ternyata Abraha dengan sombongnya mengatakan, maka naliyam tani'a minni, tidak mungkin dia menghalangi aku. Demikian kata Abraha. Faqala, maka berkata Abdul Muttalib, anta wa dhalik, atau anta wa sya'nuk, engkau dan urusanmu, terserah. Aku meminta untaku kembali. Wa radda Abraha ala Abdul Muttalib al-ibil allati asaba lahu. Maka Abraha pun mengembalikan unta-unta yang dirampas dari Abdul Muttalib. Wa ansarafa Abdul Muttalib ila Quraisy fa akhbarahum al-khabar. Maka Abdul Muttalib kembali dengan membawa unta-untanya sambil mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy berita dari Abraha
bahwa Abraha bersikeras akan menghancurkan Ka'bah dan kalian gak akan mampu melawannya karena ini tentara besar, maka biarkanlah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum bil khuruj. Maka Abdul Muttalib memerintahkan anak buahnya dan seluruh orang-orang Quraisy untuk keluar dari Mekah. Wa taharruz fi sya'afil jibal. Diperintahkan untuk menghindar dan berlindung di bukit-bukit dan di celah-celah gunung. Takhawufan alaihim min ma'arratil jaysh. Karena Abdul Muttalib mengkhawatirkan kemarahan tentara pada mereka, maka biarkan tentara akan dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kalian menghindar saja ke bukit-bukit, ke Syi'ab wal jibal. Thumma qama Abdul Muttalib fa akhadha bi halqatil Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib memegang lingkaran pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah yang memiliki pegangan yang berbentuk halqah, lingkarannya dipegang oleh beliau. Wa qama ma'ahu nafarun min Quraisy, dan juga berdiri bersamanya beberapa orang dari Quraisy, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan jahiliyah. Mereka kalau dalam keadaan susah, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan gembira, kembali mereka kepada berhala-berhalanya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Kalau mereka dalam keadaan kesusahan, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu din. Tetapi ketika anjahum minal bahr, ketika diselamatkan dari lautan, maka mereka idahum yusyrikun, kata Allah, mereka kembali berbuat kesyirikan. Maka sini dikisahkan bahwa mereka berdoa, dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki sedikit pengetahuan bahwa Tuhan-Tuhan yang lain Tuhan-Tuhan kecil, kalau Tuhan yang besar yang Maha mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesyirikan mereka, sehingga mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastansirunahu ala Abraha wa jundihi, meminta pertolongan terhadap Abraha dan tentaranya. Faqala Abdul Muttalib, maka berkatalah Abdul Muttalib, wa huwa akhidun bi halqati babil Ka'bah, berdoa sambil bergelayutan di pegangan pintu Ka'bah, menyatakan lahumma dari Allahumma, lahumma innal 'abda yamna'u rahlahu famna' hilalahu aw hilalaka la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak. Dikatakan pada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, lahumma innal 'abda yamna' rahlahu famna' hilalak. Wahai Allah, sesungguhnya hambamu dalam keadaan yamna rahlahu, terhalang dia pasukannya, maka halangilah mereka pasukan mereka. La yaghlibanna salibuhum, jangan sampai salib-salib mereka mengalahkan agamamu. Ghadwan mihalak, di pagi ini jangan sampai mereka mengalahkan agamamu. In kunta tarikahum wa qiblatana, kalau engkau membiarkan mereka dan membiarkan kiblat kami dihancurkan, fa amrun ma badalak, maka itu urusan milik engkau. Ini kalau engkau menghalangi, maka itu engkau yang menghalanginya, dan kalau engkau membiarkannya, maka itu milik engkau. Arsala Abdul Muttalib halqata babil Ka'bah, kemudian dia melepaskan pegangannya terhadap gagang pintu tadi yang berbentuk lingkaran. Wantalaqa huwa wa man ma'ahu, dan berangkatlah dia dan bersamanya orang-orang Quraisy ila sya'afil jibal, kembali ke puncak-puncak gunung, ke bukit-bukit. Fataharrazu fiha yantazirun, mereka menunggu di sana dalam keadaan melihat dari atas apa yang terjadi pada Abraha. Ma Abrahatu fa'ilun bi Makkah, apa yang dilakukan oleh Abraha terhadap Ka'bah, dan apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika masuk nanti. Maka mereka menonton dari puncak-puncak bukit. Falamma asbaha, maka ketika pagi harinya, Abraha tahayya lidukhuli Makkah, bersiap-siap untuk masuk ke Mekah dengan pasukannya. Wa hayya fiyalah, dan mempersiapkan fiyalah. Fiyalah bentuk jamak dari fil, dan fil adalah gajah-gajah. Mempersiapkan pula gajah-gajah. Wa abba jaishahu, dan menyiapkan tentaranya.
Wa kana ismul fil mahmudan, dan nama filnya adalah Mahmud. Wa Abrahah mujmi'un li hadmil bait, dan Abrahah betul-betul mujmi'. Mujmi' itu artinya tekadnya bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Sekali lagi, dia menghancurkan Ka'bah bukan karena agamanya, bukan karena ikhlas untuk Tuhannya, karena Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang memiliki Ka'bah. Sama. Karena orang-orang Nasrani juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka mempertuhankan Nabi Isa dan mempertuhankan ibunya Isa sebagai Tuhan ibu, Tuhan anak. Tetapi mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan karena itu Abraha karena ingin memuaskan, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin memuaskan bosnya dari manusia yang bernama Kaisar. Yang bernama Kaisar atau dijuluki dengan Kaisar Rum, Kaisar Romawi. Di sini tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam kitab yang aslinya, kitab Sirah Ibnu Hisham. Di sana ketika Abraha membunuh raja dia, pimpinan dia, itu membuat Kaisar marah. Sampai Kaisar menyebutkan satu sumpah. Satu sumpah, demi Allah, aku tidak akan menginjak tanah Yaman hingga aku membunuh Abraha. Maka kata Abraha mendengar berita itu, siapkan tanah. Sebelum aku memukul kepala, tutup kepala, helmnya orang-orang Romawi apa namanya? Nah, topi bajanya, topi besinya. Sebelum aku memecahkan topi besinya, Abraha, maksudnya membunuh Abraha. Abraha tahu Kaisar kalau sudah bersumpah tidak akan bisa dibatalkan. Maka dia bawa tanah Yaman dan dia bawa topi bajanya dia, dan kemudian dia datang bersama pasukan kecil menuju Kaisar. Dan kemudian menyatakan dengan maafnya, kemudian sujud. Mereka sujud kepada rajanya. Sujud dan tidak mengangkat kepalanya sampai tunggu perintah dari Kaisar. Sampai Kaisar mengatakan bangun, angkat kepalamu, maka dia angkat kepalanya. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan kepada pimpinanku, karena dia begini dan begitu. Dan aku menghormati sumpahmu wahai Tuan Raja. Aku membawakan topi bajaku agar kau pecahkan. Kemudian aku bawakan tanah Yaman agar engkau menginjaknya. Karena engkau telah bersumpah tidak akan menginjak tanah Yaman sampai memecahkan topi bajaku. Ini topi baja. Dan ini tanahnya. Aku mohon maaf. Dan aku sudah siapkan pasukan yang besar untuk memindahkan kiblatnya orang-orang Arab ke Yaman. Dan aku sudah bangunkan untukmu satu gereja terbesar yang tidak pernah ada gereja sebesar itu, yang tidak ada gereja yang dibangun sebesar itu untuk raja lain kecuali engkau, untukmu. Jadi dia bangun gereja besar untuk kaisarnya, dan dia ingin memalingkan kiblatnya orang-orang Arab ke Yaman juga untuk keridhaan rajanya. Itu Abraham. Sehingga raja mengampuni, dan kemudian dia menunaikan sumpahnya, mematahkan topi bajanya, dan kemudian menginjak tanahnya. Abrahamnya tetap hidup. Sehingga dia terus berangkat, bertekad bulat, mujmi'un, sebagaimana dikatakan di sini, mujmi'un lihadmil baiti, betul-betul bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Famalin ilal Yaman. Setelah itu balik ke Yaman. Tidak ingin pertumpahan darah apapun, menghancurkan Ka'bah, kemudian balik. Falamma wajjahul fil ila Makkah, aqbala Nufail ibni Habib hatta qama ila janbil fil. Ketika mulai berangkat menuju Ka'bah, maka pengasuh gajahnya yang bernama Nufail ibni Habib, yang dia adalah orang Arab, kedah hatinya bersama orang Arab, tetapi dia karena tidak memiliki kekuatan terpaksa dia bekerja untuk Abraha. Qala qama ila janbil fil, berdiri di samping gajah tersebut. Thumma akhadha bi udhunihi, memegang telinga gajah itu, kemudian diajak bicara. Ubruk awirji rashidan min haitsu ji. Wahai gajah, duduklah kamu atau pulanglah kamu ke negeri yang kamu tinggalkan. Fa innaka fi baladillahil haram, engkau di tanah Allah yang suci, di tanah
Allah yang suci. Thumma arsala udunahu fayabrukul fi. Kemudian dibiarkan oleh Nufail. Ternyata gajah itu duduk, tidak mau pergi. Wa kharaja Nufail yastaddu hatta asmada bil jabal. Dan keluarlah Nufail lari sampai di pinggir gunung. Wa darabul fil yaquma fa aba. Maka mereka semua berupaya untuk memukul gajah itu dengan cambuk agar berangkat, tetap tidak mau bergerak. Dipukul, didorong, diperbuat segala macam apa yang mereka mampu. Para pengasuh-pengasuh gajah itu, para pawang-pawang gajahnya, tetap darabu ra'sahu bitubruzain. Bahkan kepala gajah itu dipukul dengan besi tubruzain, itu seperti tongkat besi. Tidak bergerak, tetap duduk gajahnya. Fa'adkhalu mahajin lahum fi miraqihi fayazghuhu biha fa'adha. Sampai dia masukkan berbagai macam sesuatu yang melukai, seperti karapan sapi di Madura dilukai, kemudian dikasih sesuatu yang membuat perih supaya lari, tetap tidak bergerak. Fawajjahuhu raji'an ila Yaman. Maka pawang-pawang itu berupaya untuk ngetes, ini memang tidak bisa bergerak atau dia tidak mau. Coba dites ke arah lain. Ternyata ketika dihalau ke arah lain, bukan hanya bisa yuharwil, faqama yuharwil. Maka gajah itu berdiri dan berlari, bukan hanya jalan. Berlari-lari itu kecil dikatakan yuharwil. Wawajjahu ila Syam, diarahkan ke Syam. Fafa'ala mithla dzalik, juga dia qama yuharwil, berdiri dan berlari-lari gajah itu. Diarahkan ke Yaman, berlari-lari, diarahkan ke Syam, berlari-lari, diarahkan ke arah-arah lain dalam keadaan semangat dan berlari-lari kecil. Wa wajhahu ila al-Ka'bah. Ketika sudah mulai berlari kecil, dibelokkan ke Ka'bah. Tiba-tiba ya duduk lagi gajah itu. Mendekam lagi. Fa arsalallahu ta'ala. Begitu seterusnya, setiap diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Ketika diarahkan ke Ka'bah, duduk. Diarahkan ke arah lain, berdiri, lari. Diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi. Sampai-sampai mereka demikian keadaannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung minal bahri, dari arah laut, amsalul khatatif wal balsan, seperti burung-burung laut yang berwarna hitam, burung-burung penyambar. Ma kulli ta'irin minha thalathatu ahjarin. Masing-masing burung membawa 3 batu di 2 kakinya dan 1 di paruhnya. Hajarun fi manqarihi, 1 batu di paruhnya, wa hajrani fi rijlaihi, dan 2 batu di 2 kakinya. Amsalul hamsi wal adas, seperti biji-biji jagung atau biji-biji adas. La tusibu minhum ahadan illa halak. Tidak seorang pun terkena batu itu kemudian langsung binasa. Langsung binasa artinya bukan penyakit. Kalau penyakit, binasanya berproses. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bakhil dalam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, di awalnya tidak disebut, di tengahnya tidak disebut, di akhirnya sampai akhir baru ternyata dia adalah Rasulullah baru sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sengaja aku berbuat demikian agar mengesankan bahwa ini orang biasa yang hebat. Sampai akhir baru dibuktikan ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bakhil dalam mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kitab sampai akhir kitab cuma 1. Entah kalau terjemahannya, kalau aslinya demikian. Bahkan judulnya Hayat Muhammad, bukan Hayat Nabi atau Hayat Rasul, bukan, Hayat Muhammad. Di sana dia menyatakan bahwasanya aku akan membahas dengan cara-cara barat yang ilmiah. Apa cara-cara barat yang ilmiah? Bahwa burung-burung tadi membawa penyakit, akhirnya mereka kena penyakit kusta, kena akhirnya mati. Apakah berproses atau tidak berproses? Kalau sakit ya berproses. Tetapi ini dikatakan ketika kena langsung binasa. Walaysa kulluhum asabat, tapi tidak semuanya kena, tidak semua kena batu. Wa kharaju haribina yabtadiruna at-tariq alladhi minhu ja'u. Maka yang kena binasa, yang tidak kena lari semuanya ke arah mereka datang. Ke arah mereka datang dari mana? Mereka kembali.
Yatasaqatuna bikulli tariq, maka mereka berjatuhan di setiap jalan, berserakan di setiap jalan. Wa yahlakuna bikulli mahlak, dan mereka binasa di setiap tempat. Kullu minhal ala kulli manhalin wa usiba Abraha fi jasadihi famat. Abraha pun terkena di badannya dan Abraha pun mati ketika itu. Demikian Allah perlakukan pada mereka. Berkata Ibnu Ishaq, falamma ba'atha Allah Ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma ya'uddu Allah ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan, yang Allah ingatkan orang-orang Quraisy bahwa kalian pernah diberi nikmat, adalah kejadian ini. Ma radda anhum min amril jaish, min amril Habasyah, yaitu apa yang Allah perlakukan terhadap tentara Habasyah yang dipimpin oleh Abraha, li baqai amrihim wa muddatihim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Karena Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perlakukan terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah memperlakukan pada mereka dan menggagalkan tipu daya mereka untuk menyesatkan? Fa arsala 'alaihim tayran ababil, maka kami kirim, kata Allah, burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, maka tiba-tiba mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selesai kejadian Abraha dengan binasanya mereka dan binasanya Abraha dan terjaganya Ka'bah, dan itu disaksikan semua oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika orang-orang Quraisy didakwahi oleh Rasulullah SAW dengan tauhid, diajarkan untuk meninggalkan berhala-berhalanya, dan diingatkan bahwa dulu ketika kalian didatangi tentara bergajah, bukankah kalian berdoanya kepada Allah dan Allah kabulkan? Sedangkan berhala-berhala la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Maka mereka pun ingat betapa nikmat yang besar dan kekuasaan Allah yang besar ketika Allah gagalkan tentara bergajah dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, dengan sesuatu yang sangat mengherankan mereka, luar biasa. Selanjutnya zikru waladi Nazzar ibn Ma'ad, kisah tentang turunan Bani Nazzar ibn Ma'ad. Fawalada Nazzar ibn Ma'ad 3 nafar. Nazzar ibn Ma'ad melahirkan turunan 3 orang, bernama Mudar wa Rabi'ah wa Anmar. Mudar wa Rabi'ah wa Anmar. Sedangkan Mudar memiliki 2 keturunan laki-laki, Ilyas wa Ghailan wa Ailan. Kemudian Ilyas memiliki 3 anak laki-laki, Mudrikah wa Tabiqah wa Qam'ah. Fawalada Mudrikah rajulaini, dan Mudrikah memiliki anak 2, Jazimah, Khuzaimah dan Hudayl. Ini semua turunan Nazzar. Khuzaimah memiliki 4 anak, Kinanah wa Asad wa Asadah wal Hun. Kinanah memiliki 4 anak, Nadhr wa Malik wa Abdi Manah wa Malik wa Mulkan atau Milkan. An-Nadhr memiliki anak 2, Malik wa Yakhlud. Sedangkan Malik ibni Nadhr Fihr ibni Malik. Fawalada Malik ibni Nadhr fahuwa ibni Malik. Fawalada Fihr 4 nafar. Fihr memiliki anak 4 anak. Fihr ini yang nama lainnya adalah Quraisy. Berarti dari turunan Fihr ke bawah itu adalah Quraisy. Fihr memiliki 4 anak, Ghalib wa Muharib wal Haris wa Asad. Sedangkan Ghalib memiliki 2 anak, Lu'ay wa Taim bin Murrah. Lu'ay memiliki 4 anak, Ka'ab dan Amir, Sami'ah dan Auf.
Ini nanti anak-anak laki-lakinya menjadi suku-suku yang dikenal di kalangan Arab. Sehingga kalau kita tahu di sini ada Auf, nanti ada Bani Auf. Sahabatnya yang sampai kita kenali sebagai sahabat Rasulullah, Abdurrahman ibn Auf. Nanti ada Ghalib, yakni ibn Ghalib. Nanti ada Fihr bin Fihrin atau Quraisy. Kinanah jadi Bani Kinanah, turunan Kinanah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, maka perhatikan nama-nama ini. Yang semuanya turunan Bani Nazar. Walu'ai memiliki 4 anak, Ka'ab wa Amr wa Samah wa Auf. Dari Ka'ab 3 anak, Murrah wa Adi wa Khusais. Lihat disebutkan di sini Adi. Nanti turunannya Bani Adi. Siapa sahabat dari Bani Adi? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab min Bani Adi. Kenal. Kemudian Murrah memiliki 3 anak, Kilab, wa Taim, wa Yaqbah. Siapa sahabat dari turunan Taim? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar At-Taimi dari Taim ibn Murrah, dari turunan Taim ibn Murrah. Kemudian Kilab memiliki rajulain, memiliki 2 anak, Qusay wa Zuhrah. Zuhrah Bani Zuhri. Qusay memiliki 4 anak, Abdul Manaf wa Abdul Dar wa Abdul Uzza wa Abdul Qusay. Fawalada Abdul Manaf memiliki 4 anak, Hashim wa Abdul Syams wal Muttalib wa Nufail wa Naufal. Enam. Siapa dari Bani Hashim? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, aulad Abdul Muttalib bin Hashim, anak-anaknya Al-Muttalib ibn Hashim. Qala Ibn Hisham, fawalada Abdul Muttalib ibn Hashim 10. Maka Abdul Muttalib ibn Hashim memiliki 10 anak. Yang 6-nya perempuan. Kemudian yang 4-nya laki-laki. Abbas, wa Hamzah, wa Abdullah, wa Abu Talib, wa Zubair, wal Harith, wa Hajlan, al-Muqawim, wa Dararan, wa Aba Lahab, wa ismuhu Abdul Uzza. Nah, siapa sahabat dari kalangan Abdul Muttalib? Disebut namanya di sini. Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa Hamzah aydan mengalami masa Islam. Kemudian Abu Talib. Abu Talib sampai matinya tidak sempat masuk Islam. Kemudian Zubair wal Haris wa Hajlan wal Qawim wa Dararan wa Abu Lahab. Wasmuhu Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, dijuluki secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wa Safiyah wa Ummu Hakim wal Bayda wa Atikah wa Umayyah wa Arwa wa Barrah. Wa daru Rasulullah. Sekarang keluarga Rasulullah SAW. Setelah kita tahu Abdul Muttalib memiliki 10 anak, 6-nya perempuan. Kemudian walada Abdullah ibn Abdul Muttalib. Perhatikan di antara anak-anak Abdul Muttalib ada yang bernama Abdullah yang dikurung. Kalau cetakannya sama. Itulah Abdullah yang akan memiliki anak nantinya, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fawalada Abdullah bin Abdul Muttalib Rasulullah. Maka Abdullah anaknya Abdul Muttalib melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayyidu waladi Adam. Sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ibunya Aminah binti Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr. Berarti bertemu nasabnya dengan Abdullah di mana? Istrinya adalah Aminah binti Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah. Di Abdi Manaf sudah ketemu. Nah, karena di sini
Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Baik. Wa ummuha, ke atasnya tentunya sama. Wa ummuha Barrah. Berarti neneknya Nabi. Ibunya Nabi, ibunya Aminah. Ummuha Barrah binti Abdul Uzza. Barrah ibn Abdul Uzza ibni Uthman ibni Abdiddar ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Kab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashrafu waladi Adam hasaban wa nasaban wa afdaluhum nasaban. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia dari bangsa yang paling mulia, dari turunan yang paling mulia, dari kanan kirinya, bukan hanya dari bapaknya dan dari ibunya, sama-sama Quraisy dan sama-sama turunan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang di masa jahiliyah tidak mau berzina. Dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan dari zina. Apa maknanya tidak pernah dilahirkan dari zina? Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan cuma sekali? Kok dikatakan tidak pernah dilahirkan dari zina? Maksudnya beliau lahir dengan mulia dari bapak ibu yang mulia. Mulia dalam arti nasab ya. Kita nggak bicara agama. Artinya bukan zina, dari nikah yang sah. Juga kakeknya sampai ke atas tidak pernah calon nabi ini lahir dari zina, nggak pernah. Selalu dengan nikah yang syar'i. Walaupun waktu itu jahiliyah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang sahih dalam bab nikah, bahwasanya pernikahan zaman jahiliyah ada 4. Satu adalah seorang wanita yang memasang bendera di rumahnya, yang siapa saja boleh datang, laki-laki hidung belang, yang kemudian kalau dia hamil maka dipanggil semua pelanggan-pelanggannya dan ditunjuk oleh seorang penengah. Penengahnya adalah tukang sihir atau tukang ramal. Ini bapaknya adalah kamu, maka anaknya dinasabkan kepada fulan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan hanya sekedar dia memilih beberapa orang laki-laki, kemudian boleh laki-laki itu untuk zina dengannya, laki-laki lain tidak boleh. Kalau yang tadi lebih merdeka. Sampai disebutkan yang keempat, yaitu seorang laki-laki melamar kepada orang tua si wanita. Ketika dibolehkan maka dinikahkan. Ini yang kemudian di zaman Islam disetujui atau ditakrir. Berarti pernikahan seperti itu sudah ada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW dilahirkan dari pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang seperti pernikahan yang syar'i. Maka min qibali abihi wa min qibali ummihi adalah nasab tayyib, nasab yang bagus, turunan yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Maka Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dihormati oleh Allah, dijadikan terhormat oleh Allah SWT dan diagungkan oleh Allah SWT, dibesarkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah disebutkan tokoh-tokoh Quraisy ke atas yang nantinya mereka dijuluki sebagai nama-nama kabilah, sehingga kita akan kenal Bani Adi, Bani Abdul Uzza, Bani Abdi Manaf, Bani Umayyah atau Bani Khalaf atau Bani Auf dan seterusnya. Maka itu semuanya dari turunan Bani Nazzar. Kita akan lanjutkan insyaallah tentang penggalian sumur Zamzam di zaman sebelum kenabian Rasulullah SAW.